Perkenalkan, nama saya Felicia Clarissa Duyartanti dengan NIM E1052221043. Video presentasi ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan membahas bab 10 dengan judul Konflik dan Kebijakan-kebijakan Pengaturan Konflik. Konflik sosiologis dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, ketika proses integrasi suatu komunitas atau masyarakat tidak berhasil. Konflik dapat dianggap sebagai patologi sosial. Konflik dilihat dari sudut pandang fungsional, yaitu sebagai cara untuk mempercepat integrasi sosial. Dalam perspektif ini, konflik dilihat dari sudut pandang yang lebih positif, yaitu sebagai cara untuk menghilangkan berbagai unsur disintegrasi untuk membentuk suatu komunitas yang solid. Oleh karena itu, konflik tidak seharusnya dihindari. Sebaliknya, konflik harus ditangani dan kemudian ditemukan solusinya. Selanjutnya, sumber-sumber penyebab konflik. Secara umum, konflik politik dapat dibagi menjadi dua jenis, kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku, daerah, agama, dan ras. Secara sosial, seperti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan cendekiawan. Dan secara geografis seperti desa dan kota. Kemajemukan horizontal, kultural, dan sosial dapat menyebabkan konflik karena masing-masing elemen kultural berusaha mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Sebaliknya, kemajemukan horizontal sosial terjadi karena masing-masing kelompok berdasarkan pekerjaan, profesi, dan tempat tinggal memiliki kepentingan yang berbeda, kadang-kadang saling bertentangan. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan apa yang dimiliki oleh kelompok tertentu seperti kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal tentu saja dapat menyebabkan konflik, karena sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber tersebut. Tujuan dan struktur konflik. Tujuan konflik biasanya dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, konflik dimaksudkan untuk mendapatkan sumber daya tertentu. Salah satu cara untuk mendapatkan sumber daya tersebut adalah dengan berkonflik. Ini dapat berupa tindakan positif seperti berkompetisi, atau tindakan negatif seperti mengagresif hak milik orang lain. Tujuan konflik kedua adalah untuk mempertahankan sumber daya yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam situasi ini, manusia berusaha untuk mempertahankan sumber daya yang telah mereka miliki dan mencegahnya diambil oleh orang lain. Struktur konflik terbagi menjadi dua jenis, konflik menang-kalah, konflik zero-sum, dan konflik menang-menang, konflik non-zero-sum. Jenis konflik ini bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mencapai kesepakatan. Sehingga yang tersisa dari struktur ini adalah pemenang di satu sisi dan kalah di sisi lain. Salah satu ciri utama struktur konflik menang-kalah adalah bahwa tidak mungkin bagi pihak yang terlibat dalam konflik untuk bekerja sama dan kompromi. Di sisi lain, struktur konflik menang-menang memiliki ciri bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih memiliki kemungkinan untuk bekerja sama dan kompromi.
sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan bagian dari konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan pengaturan dan pengendalian konflik. Beberapa studi kebijakan yang berfokus pada pengaturan dan pengendalian konflik. Beberapa pengamat mengusulkan sejumlah tindakan positif yang dapat dilakukan untuk memulihkan konflik, untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Menurut Lake dan Rothschild, pernyataan saling menghormati secara terbuka adalah dasar yang kuat untuk membangun kembali hubungan baik antar golongan etnis. Kedua, pembagian kekuasaan seperti yang terlihat di Indonesia saat ini sangat penting untuk mengurangi rasa tidak aman bagi golongan minoritas. Ketiga, sebagai metode penyelesaian konflik. Pemilihan umum atau pemilihan sangat penting karena hasilnya mencerminkan keanekaragaman pemilih. Untuk menangani dan mengatur konflik, sosiolog berkebangsaan Amerika Serikat Ralph Dahrendorf menawarkan sejumlah ide. Dia berpendapat bahwa 3 komponen sangat penting untuk mengelola dan mengatur konflik dengan baik. Pertama, kedua pihak harus mengakui bahwa mereka sedang dalam konflik. Ini berarti bahwa pihak lain memiliki kepentingan yang diperjuangkan. Kedua, kepentingan harus disusun dengan baik dan terorganisir, sehingga masing-masing pihak dapat memahami dengan jelas seberapa besar tuntutan pihak lain. Ketiga, kedua pihak harus menyetujui aturan main atau aturan permainan yang akan berfungsi sebagai landasan dan pegangan bagi kedua pihak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaitan konflik dan kebijakan-kebijakan pengaturan konflik dengan sosiologi politik. Sosiologi politik sangat berkaitan dengan konflik dan kebijakan pengaturan konflik, karena keduanya berfokus pada dinamika kekuasaan, hubungan antar kelompok, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Sosiologi politik mempelajari bagaimana ketidakpuasan terhadap kebijakan atau distribusi kekuasaan muncul, serta bagaimana kebijakan publik dapat mengolah atau menyelesaikan konflik tersebut. Contoh kasusnya, salah satu contoh kasus sosiologi politik di Indonesia yang berkaitan dengan konflik dan kebijakan pengaturan konflik adalah konflik agraris. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat 692 kasus konflik agraria yang melibatkan 135.608 keluarga dan mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap pejuang hak atas tanah. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah seringkali menjadi pemicu, di mana proyek pembangunan seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) menambah ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Pendekatan dialog dan musyawarah diusulkan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik ini secara lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.